Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan materi yang sama, yaitu mekanisme pernapasan. Namun di sini tentunya Bapak akan membahasnya lebih lanjut lagi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah membedakan proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kedua, menjelaskan volume dan kapasitas paru-paru. Yang ketiga, kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan. Yang keempat, menjelaskan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, mendiagnosis gejala-gejala penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan, dan yang keenam adalah kita juga akan mengetahui teknologi pernapasan pada manusia. Langsung saja pada materinya. Untuk mengefisienkan waktu, mohon kerjasamanya, silakan diperhatikan, disimak video berikut. Yang pertama, mekanisme pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi mekanisme pernapasan itu adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Itu salah tulis ya, double-double. Kemudian, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada pernapasan luar atau eksternal, yaitu sebuah pernapasan yang terjadi atau sebuah proses pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan kalau pernapasan dalam atau biasa disebut dengan pernapasan eksternal adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Seperti itu. Jadi silakan perhatikan gambar 10, itu mekanisme ekspirasi dan inspirasi saat bernafas. Nah, inspirasi berarti saat menghirup udara, sedangkan ekspirasi saat menghembuskan udara. Seperti itu. Nah, pernapasan dada dalam proses mekanisme pernapasan terbagi atas dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, bagaimana mekanisme pernapasan dada? Silakan perhatikan slide-nya. Mekanisme pernapasan dada terbagi atas dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi adapun prosesnya yaitu otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi. Kemudian tulang rusuk terangkat sehingga posisi tulang rusuk menjadi datar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Dan selanjutnya udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi pernapasan dada dimulai dari ketika otot antar tulang rusuk relaksasi, sehingga tulang rusuk menurun. Akibatnya paru-paru menyusut, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Dan akhirnya udara pun keluar dari paru-paru. Seperti itu. Kemudian pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma, yang mana diafragma itu merupakan sekat yang membatasi antara rongga perut dan rongga dada. Adapun mekanisme pernapasan perut dapat juga dibedakan menjadi dua tahap, yakni fase inspirasi pernapasan perut dan fase ekspirasi pernapasan perut. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Fase inspirasi pernapasan perut itu dimulai ketika sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi. Kemudian posisinya melengkung, posisi dari melengkungnya, posisi diafragma dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara masuk.
Nah, kemudian yang kedua, fase ekspirasi pernapasan perut. Nah, mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma relaksasi sehingga posisi dari mendatar kembali melengkung, artinya normal kembali. Posisinya kembali normal. Kemudian paru-paru mengempis dan tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, kemudian kita akan membahas juga volume dan kapasitas paru-paru. Nah, volume dan kapasitas paru-paru ini ada udara pernapasan biasa atau volume tidal, udara cadangan, inspirasi atau udara komplementer, kemudian udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, dan yang terakhir ada udara residu. Nah, kita akan membahas pengertiannya. Nah, apa yang dimaksud dengan udara pernapasan biasa atau volume tidal? Eh, apa namanya? Volume tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Nah, sedangkan udara cadangan inspirasi atau udara komplementer itu merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 ml. Nah, yang ketiga adalah udara cadangan, ekspirasi atau udara suplementer. Merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 ml. Nah, yang terakhir itu ada udara residu. Nah, udara residu ini merupakan udara tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 ml. Nah, kalian bisa melihat gambar 12, ada grafik kapasitas paru-paru. Nah, ini kalian bisa lihat 1.500 ml itu merupakan volume cadangan inspirasi. Kemudian 500 ml itu adalah volume tidal. Kemudian 1.500 ml itu adalah volume cadangan ekspirasi. Kemudian yang paling bawah adalah 1.000 ml itu adalah volume sisa. Nah, ketika volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi, itulah yang disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Seperti itu. Sehingga kalau dijumlahkan 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000, kemudian ditambah lagi 500 sehingga menjadi 3.500. Itu adalah kapasitas vital. Kemudian kita akan membahas frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan ini merupakan intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam ke luar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah ada usia, ya. Nah, kenapa usia? Karena perlu diketahui bahwa balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, maka intensitas pernapasan akan semakin menurun. Terus yang kedua ada jenis kelamin. Nah, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Terus yang ketiga ada suhu tubuh. Nah, suhu tubuh semakin tinggi suhu tubuh atau ketika kita demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Kemudian yang keempat ada posisi tubuh. Nah, frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Nah, frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Makanya ketika kalian emosi atau dalam keadaan marah, maka silakan duduk. Nah, ketika kalian duduk, maka pernapasan kalian boleh sedikit teratur seperti itu. Kemudian yang terakhir ada aktivitas. Nah, semakin tinggi aktivitas kita, maka frekuensi pernapasan kita akan semakin cepat. Nah, bagaimana sih mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida?
Nah, perlu diketahui bahwa pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus secara difusi. Baik, kita akan membahas pertukaran oksigen dulu. Nah, dalam keadaan biasa, jumlah oksigen yang dibutuhkan sebanyak 300 ml per hari per individu. Nah, sekitar 97% oksigen yang masuk ke dalam darah akan diangkut oleh hemoglobin atau eritrosit. Oksigen yang terikat dalam Hb dikenal dengan oksihemoglobin atau HbO2 dengan reaksi sebagai berikut: Hb4 ditambah 4O2 menghasilkan 4HbO2. Kemudian bagian B, 2-3% lagi akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Jadi proses pengangkutan atau pertukaran oksigen itu ada dua ya, dengan cara hemoglobin, dengan cara pengikatan oksigen dan Hb yang disebut dengan oksihemoglobin, dan yang kedua dengan cara diangkut oleh plasma darah. Nah, sekarang kita ke pertukaran karbon dioksida. Nah, proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2 dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan kapiler vena, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Pengangkutan CO2 oleh darah dilakukan tiga cara. Yang pertama, oleh plasma darah, yaitu karbon dioksida ditambah air menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Kemudian yang kedua dengan melalui oleh hemoglobin. Kemudian yang ketiga melalui pertukaran klorida. Nah, kalian bisa lihat gambar 7 dan gambar 13 itu adalah alveolus. Di gambar 7 itu adalah struktur alveolus. Kemudian gambar 13 itu pertukaran gas dalam alveolus paru-paru. Nah, kalian bisa melihatnya bahwa yang warna merah itu adalah sel darah merah, ya, sel darah merah. Kemudian eh, arah panah warna merah itu difusi oksigen, kemudian arah panah warna biru itu difusi karbon dioksida. Silakan kalian lihat arah panahnya ya. Nah, kemudian kelainan sistem pernapasan. Nah, kelainan sistem pernapasan ada gangguan sistem pernapasan. Yang pertama ada asma, ya, kemudian ada tuberkulosis atau TBC, yang mana penyebab spesifiknya ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Kemudian faringitis, kemudian ada bronkitis, ya, dan ada pneumonia, ada emfisema, ada kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus, ada difteri. Nah, kemudian ada asfiksi, kanker paru-paru, laringitis atau radang pada laring. Dan yang terakhir ada sinusitis. Kemudian teknologi pernapasan pada manusia itu ada yang pertama ada teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Kemudian yang kedua ada teknologi oksigen, kateter atau selang pernapasan. Yang ketiga ada teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Dan yang terakhir ada teknologi nebulizer atau alat yang digunakan oleh penderita asma. Nah, semua materi ini ada di modul. Silakan kalian mempelajari kembali modul yang telah Bapak share di grup WA. Silakan, karena ini hanya slide ya, hanya poin-poinnya saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan kalian baca kembali modul yang Bapak telah share di grup masing-masing ya. Nah, nanti setelah itu ada tugas latihan yang kalian harus kerjakan ya. Oke, terima kasih atas perhatian pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.